Oke, untuk yang pertama ada sejarah Bali. Untuk sejarah Bali, Bali dimulai sejak Indonesia masih ada pada masa kerajaan. Nah, kerajaan yang paling berpengaruh di wilayah Bali adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Maka dari itu tidak heran kalau di Bali sekarang agama mayoritasnya adalah Hindu dan Buddha. Lalu terjadi sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi dan berkuasa hingga abad ke-14 Masehi. Berdasarkan sejarah, sumber sejarah kerajaan Bali yang pertama ada Prasasti Panglapuan, yaitu mengisahkan sejumlah raja yang berkuasa di kerajaan Bali seperti Udayana hingga anak bungsu. Yang kedua ada Prasasti Blanjong, yaitu prasasti ini menggunakan bahasa Bali yang dibuat oleh Sikesari Tornadewa. Dan yang ketiga ada Prasasti Anak Bungsu. Selanjutnya ada tarian Bali. Ya, Bali juga punya tarian yang salah satu gerakannya yang tadi kita contohkan ya. Untuk tarian khas Bali itu ada tari pendek, kedua tari gandu, tari kecak, tari sangyang, dan tari lego. Selanjutnya ada ikonik Provinsi Bali. Oke, di Bali itu wow luar biasa. Kalian tahu itu apa ya tentang Bali? Bali itu pulau Dewata. Banyak sekali keindahannya. Di antaranya fasilitas pengunjung ikon Bali. Kalau teman-teman, ibu bapak guru sekalian mau ke sana, di sana ada pantai, kemudian ada area kegiatan komunitas, kemudian ada penukaran mata uang asing, selanjutnya pusat informasi wisatawan, dan di sana tersedia area parkir yang sangat luas. Mobil bisa 1.100, motor juga banyak, sepeda juga disediakan. Selanjutnya ikon budaya Bali. Di sini seperti ini sudah kelihatan ya, Garuda Wisnu Kencana atau disingkat dengan
GWK. Oke. GWK ini merupakan simbol misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Sini, balik. Jadi pusat wisata di Indonesia yang terkenal ke mancanegara ya Bali. Kemudian di Bali juga terdapat Pura Tanah Lot sebagai tempat ibadah ya, tempat suci. Nih, bisa kelihatan pura tempat ibadah kaum Hindu. Selanjutnya di sana juga ada terdapat kuliner tradisional. Bisa nih. Kemudian ada tari tradisional pura di tengah danau. Selanjutnya pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ada yang tahu? Mengarah patung, betul. Mengarah patung raksasa, patung yang sangat besar, tetapi itu bahan materialnya sangat ringan, jadi mudah untuk diarak. Selanjutnya nyepi. Ada yang tahu nyepi itu hari raya umat Hindu pintar. Selanjutnya ada tradisi ngaben. Apa itu ngaben? Bakar mayat. Jenazah ya, berhubungan dengan jenazah ya. Di situ ada wadah, jadi ada pembakaran ya. Upacara apa dari rumah dipindahkan ke apa ya, ada tempat kematian. Selanjutnya ada balapan kerbau. Di sana ada tradisi balapan kerbau juga. Terus ada perang pandan. Banyak pohon pandan ya di sana. Perang tapi di bawahnya terdapat pandan ya, daun-daun pandan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagu khas Provinsi Bali, yaitu ada salah satunya Ratu Anom, Macet-Cepetan, Putri Cening Ayu, dan Meo-Meo, dan lain-lainnya. Kemudian ada makanan khas Bali, ada ayam betutu, sate lilit, nasi jinggo, tum ayam, nasi campur, sambal mata, dan sambal tengkong. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Oke, kita dari kelompok 3. Di sini saya ada Bli Teti, Bli Rina, Ahna, Bli Diana, Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kami buka berapa? 3, satu aja ya. Ya, alasan waktu. Ya kan? Satu tapi 3 bercabang ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Pak, boleh kelompok yang lain nggak? Anggotanya Bapak terus berbagi keaktifan sama teman-temannya. Nanti boleh titip pertanyaan. Ayo, yang aktifnya bergantian. Ada Bu Ina dulu. Oke, silakan dari kelompoknya Provinsi Papua. Yang ingin saya tanyakan pada kelompok Bali, kan Bali itu dikenal dengan daerah yang memiliki toleransi yang tinggi ya, apalagi kan mayoritas di daerah Bali itu adalah agamanya Hindu. Nah, tapi bisa jadi daerah yang memiliki toleransi yang tinggi gitu. Menurut kelompoknya Ibu Bapak, apa sih yang menyebabkan Bali itu bisa menjaga atau menerapkan atau menumbuhkan sikap toleransi itu gitu? Mengingat kan di Indonesia itu masih banyak masyarakat yang intoleran gitu dan tidak kurangnya rasa saling menghargai. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Mau langsung dijawab kah? Langsung dijawab saja ya. Oke, disiapkan pertanyaannya untuk selanjutnya ya. Kita satu aja lah. Ada lagi? Satu aja. Gimana audiens semuanya mau nambah lagi? Eta Pak Aceh bener Gusti. Ayo atuh. Oh, sama. Oh, mau atuh diwakili. Sama alinya. Oh, boleh. Anu kangge patung GWK. Nuhun. Manawi GWK teh eta teh ada
tidak mungkin semata-mata dijadikan suatu tadi kan dijadikan Icon Provinsi Bali. Itu pasti ada pendiriannya dijadikannya itu tahun berapa dan disahkannya itu mungkin tahun berapa. Allah, ada lagi. Tadi yang berkenaan Indah ya tentang toleransi. Oh iya makanya. Dan pernah masuk ke perbatasan Bali ya, Bali Jawa Timur di Situ Bondo. Kebetulan ada kakak saya di sana sekali Pak PKI dan Kalibaran. Dan saya temukan di sana itu di Bali itu sebetulnya kalau dibilang toleransinya tinggi bisa tidak. Kenapa? Karena ketika kita masuk seorang muslim ke sana justru mata itu sulit ditutup. Dan sesuatu yang tidak boleh dibolehkan oleh seorang muslim dilihat di sana bebas sekali vulgar. Satu dari busana, kedua dari makanan pun ternyata mencari makanan halal itu susah. Yang menjadi pertanyaan saya mengenai ke Bali ini sebetulnya kebijakan negara untuk Bali ini seperti apa sih? Di tengah-tengah negara ini kan negara yang mayoritas umat Islam, gitu ya. Karena kita juga punya provinsi sangat justru toleransi di provinsi lain lebih terlihat saling menjaga gitu. Justru kalau di Bali terlihat mendominasi salah satu adat tersebut gitu. Sampai muslim pun kan di sana sebetulnya sulit untuk bergerak, sulit untuk bergerak juga. Banyak larangan yang muslim di Bali itu. Kalau kita jalan-jalan di Bali masuk ke rumah makan itu kita luar biasa harus selektif. Sampai yang betul-betul pun harus selektif gitu. Nah itu saya ingin tanya. Kalau di SPB mana kamu kurang? MUI itu paling rumah ada. Oke, baik. Sudah ya, Pak Jam? Sudah ya. Kita coba jawab gabungan aja ya pertanyaan Bu Indah sama Pak Jam. Kita jawab dalam satu jawaban. Mudah-mudahan tepat. Ya, jawabannya kenapa di Bali toleransinya tinggi dan memang istilahnya kawasannya bebas gitu ya. Karena Bali salah satu kawasan kawasan wisata terbesar. Jadi memang banyak pendatang dari luar, berbagai budaya, suku dan agama yang datang ke sana. Jadi memang dari situ juga menghasilkan income yang lumayan, baik untuk daerah itu maupun kepada negara. Jadi ya untuk toleransi baik dari budaya, dari makanan, agama dan sebagainya di sana tidak terlalu ketat. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Cukup ya Pak Jam. Ya karena di sana kan kawasan wisata terbesar, salah satu kawasan wisata terbesar. Jadi kita nggak mungkin di sana tidak bisa menerapkan satu aturan yang saklek kayak di Jawa Barat mungkin ya. Karena memang di sana udah benar-benar menjadi kawasan wisata internasional ya, ya kan? Yang notabene pendatangnya juga dari berbagai negara gitu ya. Ya udah, ya. Udah puas ya. Iya. Gimana Bu Indah? Sudah aman? Ya. Yang ini Bu. Satu lagi Pak Cep. Garuda mungkin sana. Tahun berapa? Tanggal berapa? Udah dibuka dan Oke, mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Bapak Aceh ditunggu. juga baru satu sesi. Oke, baik Pak Aceh. Mungkin ada beberapa sedikit atribut kami barusan untuk patung Garuda Wisnu Kencana itu kenapa dijadikan ikon khusus untuk provinsi Bali? Sebenarnya ikonnya banyak ya Pak ya. Cuman yang rada-rada terkenal, yang rada-rada
viral gitu ya. Maksudnya kalau kita ke Bali tuh harus foto di sini gitu ya. Kalau orang-orang Indonesia, orang-orang kita. Nah, Jangan di pantai. karena kan ini namanya Garuda Wisnu Kencana. Nah, Wisnu itu kan mungkin untuk masyarakat Bali itu dewa mereka, dewa mereka. Karena kan mungkin nggak mungkin, memang mereka itu mayoritas di sana itu kan agamanya Buddha dan Hindu, ya. Otomatis kan istilahnya dia itu percayanya menurut keimanannya itu pada dewa, gitu. Jadi ketika patung ini didirikan ya sudah, berarti inilah bentuk keagungan rakyat Bali terhadap dewa yang dia sembah, seperti itu. Nah, untuk sejarahnya terkait kapan berdirinya dan tanggal berapa, nah mungkin itu lebih spesifik dari Mbak Google ya yang jawab ya Bapak ya. Cuman kalau untuk didirikannya kenapa ya seperti itulah gitu. Ya seperti kita, kepercayaan kita terhadap Allah berarti kita melakukan apa yang ketika kita yakin iman kepada Allah gitu ya kan, berarti kita melaksanakan ibadah-ibadahnya. Nah, begitu pun juga di Bali Pak gitu. Jadi ini pun patung ini juga didirikan atas dasar seperti itu. Jadi bukan asal-asalan dibangun gitu. Karena kan di sini ada dewa juga Pak di gambar patungnya. Seperti itu. Ada lagi. Sudah cukup aku ya Bapak. Ada lagi? Oh ya cukup ya. Maksudnya ada lagi tambahan yang terkait tadi materi tadi seperti itu. Sudah ya cukup ya, semoga puas. Mudah-mudahan kita dapat rezeki, ada kesempatan untuk ke Bali bareng-bareng ya. Oke. Cengket kita ke Bali Musilmi. Cengketnya ke Bali ya, benar. Tenang Bapak Ibu di sana juga bisa ziarah kok, nggak harus ke pantai yang melihat yang tidak harus kita lihat ya, tenang. Jadi di Bali juga ada tempat untuk khusus agama Islam kita ya. Jadi aman, mata kita tidak akan ternoda.